Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qobah Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat beserta Ibu Nyai Hajjah Jazila Ansori, Gus Arinal Haq LC selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Qobah 4, para pimpinan sekolah, dewan guru, asatidah, para wali santri yang kami hormati, anak-anakku, para santri baru, rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini penuh berkah kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan opening atau iftitah Ad-Dirasiyah Al-Jadidah, pembukaan tahun ajaran baru. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum menyampaikan beberapa hal terkait dengan pesantren Al-Qobah, perlu kami perkenalkan diri. Nami kula Ahmad Kanzul Fikri, MPD. Saya putra pertama dari pengasuh, lahirnya di Probolinggo tapi besarnya di Jombang. Karena Abah Yai asalnya dari Bojonegoro, Ibu Nyai berasal dari Probolinggo. Kemudian sama-sama menuntut ilmu di Tebuireng dan akhirnya sampai sekarang istiqomah mendampingi para santri di Pondok Pesantren Al-Qobah ini. Saya dulu nyantri dan belajar di Pondok Pesantren Tebuireng, kemudian melanjutkan di Gontor Ponorogo, kemudian tabarukan di beberapa pesantren seperti Amsilati Jepara, kemudian di Al-Hikam di Malang, Asuhan Al-Marfurlah Ki Haji Hasyim Muzadi, kemudian di Pondok Tahfidzul Quran Perak, kemudian di Al-Falah Ploso. Alhamdulillah itu menjadi bekal bagi kami kurang lebihnya untuk mendampingi para santri di Pondok Pesantren Al-Qobah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Pondok Pesantren Al-Qobah ini berdiri tahun 97. Waktu itu awal-awal masih diisi oleh mahasiswa. Jadi awalnya Pondok Al-Qobah ini adalah pesantren mahasiswa. Kemudian pada tahun 2003 Abah Yai mendirikan unit sekolah pertama, yakni SMP Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar yang disingkat dengan SMP ITMA. Kemudian 3 tahun selanjutnya, tahun 2006, berdirilah MTS dan juga SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Waktu itu lokasinya masih berada di Al-Qobah 1, Desa Kuaron. Jadi di sana ada 3 unit, ya, SMP, kemudian MTS dan juga SMA, itu di Al-Qobah 1. Kemudian sekitar tahun 2011, pengembangan pesantren yakni berada di Wonosalam atau Al-Qobah 2 Edu Green Park Wonosalam, daerah perbukitan. Sekarang masih difungsikan untuk kegiatan yang bersifat leadership seperti pelatihan organisasi, outbound, ya, outbound atau camping kemah yang rutin nanti akan dilaksanakan oleh para santri setahun 1 kali, itu di Al-Qobah 2 Wonosalam. Kemudian pengembangan selanjutnya yakni Al-Qobah 3 Jember, kurang lebih sekitar tahun 2012, itu untuk asrama mahasiswi, ya. Jadi untuk asrama mahasiswi itu Al-Qobah 3 Jember. Banyak alumni kita yang keterima di kampus UNEJ atau sekitarnya yang melanjutkan di sana. Itu diasuh oleh adik saya yakni Ning Lumatul Fitria dan juga bersama suaminya Gus Faruk Mubarok. Ning Vita adik saya lulusan IPB jurusan landscape, arsitektur landscape. Kemudian Gus Faruk suaminya yakni lulusan UGM mengambil jurusan fisika, ya, sudah selesai S2. Kemudian pengembangan selanjutnya Al-Qobah 4
yang sekarang kita tempati ini. Tepuk tangan untuk semua cabang alumni Aqobah. Sini Aqobah 4 untuk unit MTS dan MA. Kalau Aqobah 1 itu SMP dan SMA. SMA kalau di sini MTS dan MA. Fokusnya untuk program tahfidzul Quran wal hadis. Ya, dengan program One Day 5 ayat 1 hadis. Alhamdulillah, dan diasuh oleh adik saya Muhammad Arinal Haq. Nah, silakan berdiri Gus Muhammad Arinal Haq. Alhamdulillah, adik saya ini Gus Arinal sudah hafal Quran, dulu alumni Tebuireng, alumni MQ, kemudian melanjutkan kuliahnya di UIN Ciputat Jakarta, juga sekaligus menambah keilmuan tafsir dan hadis di pesantren yang diasuh oleh almarhumlah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub di Darussunnah Ciputat. Nah, ini Aqobah 4 ya. Ini gedung futsal yang sekarang kita tempati, salah satu fasilitas bangunannya. Kemudian pengembangan selanjutnya, Aqobah 4 ini berdiri tahun 2015 ya. Diresmikan oleh almarhumlah pengasuh Tebuireng Kiai Haji Solahuddin Wahid bertepatan dengan Muktamar NU 2015 waktu itu, tabarukan. Kemudian pengembangan selanjutnya yakni Aqobah 5 di Tegal, Jawa Tengah. Insya Allah nanti akan kita manfaatkan untuk pembangunan SD internasional, ya, segmennya untuk SD internasional. Kemudian pada tahun 2021 waktu pandemi, pengembangan Aqobah selanjutnya di Ngoro, yakni Aqobah 6, Aqobah International School. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Jadi di sana SMP, SMA, kemudian MTS, MA dengan keunggulan salah satunya adalah full berbahasa asing dan juga kurikulum Cambridge dan pendampingan ekstra lainnya. Alhamdulillah, jadi memang setiap cabang itu memiliki keunggulan masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, di samping pengembangan secara fisik dan juga unit-unit yang lain, Pondok Pesantren Al-Aqobah sejak awal memang kita memiliki visi yang lain daripada lembaga lain. Kalaulah seandainya lembaga ini sama dengan lembaga lain, maka tidak ada bedanya. Maka kita harus memiliki spesialisasi, inovasi, distingsi yang membedakan dengan lembaga lain. Awal ketika berdiri dulu tahun 2003, sekolah SMP kita sudah menerapkan full day school. Itu inovasi pertama. Tatkala waktu itu masih belum banyak sekolah yang menerapkan full day school. Kita sudah menerapkan full day school. Tapi kemudian kita evaluasi, kita ganti dengan sekolah yang sesuai dengan perkembangan. Kemudian ada istilahnya moving class. Kita sudah pernah menerapkan moving class. Kita juga tidak setuju dengan yang namanya konsep ujian nasional waktu itu karena tidak sesuai dengan penilaian authentic assessment atau tidak bisa mencerminkan kemampuan anak secara utuh. Kemudian juga ada yang namanya student day atau sebuah aktivitas untuk mengasah bakat anak-anak melalui kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah, kemudian dari segi keunggulan yang lain masing-masing, di Aqobah 1 itu keunggulannya adalah riset. SMP SMA anak-anak kita ajari riset, bagaimana mereka melakukan sebuah problem solving, kita ajari untuk mereka kritis terhadap fenomena sosial, itu dalam bentuk proyek, dalam bentuk penugasan, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian di Aqobah 2 tadi ya, di Wonosalam untuk camping dan untuk penggemblengan leadership. Kemudian Aqobah 3 Jember untuk pendampingan asrama mahasiswi. Kemudian di Aqobah 4 ini yakni program keunggulannya adalah tahfidzul Quran wal hadis. Kita tambahi dengan al hadis karena anak-anak juga setiap hari, 1 hari sekali menghafal hadis-hadis yang ada di Arba'in An-Nawawi. Sehingga kurang lebih nanti anak-anak ketika lulus sudah menghafalkan sekian puluh hadis sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan juga baik dalam ngaji kitab kuningnya. Kemudian adapun kegiatan harian yang rutin diisi oleh anak-anak diikuti adalah jamaah 5 waktu. Karena bagi kami jamaah 5 waktu itu sangat penting sekali. Di samping merupakan suatu ibadah yang sunnah muakkadah, itu juga merupakan sarana untuk controlling keaktifan anak-anak. Abayai menerjemahkan sebagai as-sholatu imaduddin dan juga as-sholatu imadut ta'lim. Sholat itu bukan hanya tiang agama tapi juga
tiangnya pembelajaran, tiangnya pendidikan. Karena setelah sholat jamaah, anak-anak langsung membaca Al-Quran 2 lembar, plus kemudian sholat ba'diyah, plus ngaji. Jadi itu merupakan satu paket yang menempel, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Termasuk putra-putri panjenengan ini, alhamdulillah dalam kurang lebih 1 bulan, itu sudah mulai terbentuk karakternya, kebiasaannya. Mereka sudah intidhar sholat, menunggu datangnya waktu sholat. 15 menit sebelum adzan mereka sudah membaca Al-Quran. Karena kami berkeyakinan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jadi sedikit cerita tahadus bin nikmah para wali santri. Ketika panjenengan mengantar ke sini, saya pribadi dan adik-adik belum bisa menemui panjenengan, karena alhamdulillah kemarin kami mendapatkan rezeki yang luar biasa, mendapat panggilan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saya bersama istri, kemudian adik-adik, kami berempat kemarin ketika panjenengan rawuh, kami perjalanan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ceritanya lucu. Kemarin itu mak dapur yang biasanya melayani makanan itu cerita, Gus, para santri baru niku sami tanglet. Banyak yang tanya, Tengkulo kata mak dapur, Gus Fikri itu yang mana sih mak, katanya begitu. Karena belum pernah ketemu saya, dan alhamdulillah kemarin sudah mulai ngaji dengan anak-anak, dan kemarin anak-anak sudah menghatamkan bacaan Al-Quran 30 juz. 1 bulan sekali mereka hatam. Karena setiap sholat 2 lembar dikali 30 hari, insya Allah selesai. Dan juga saya cek tadi, alhamdulillah ada sekitar rata-rata 30 atau 40 bait, ya, bait alfiyah atau khulasoh yang sudah dihafalkan oleh anak-anak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan, insya Allah ini adalah awal yang baik. Anak-anak nanti akan tampil hafalannya, khulasohnya, nahwu sorofnya, dan juga ibadahnya yang sudah mereka pelajari selama 1 bulan ini. Memang tradisi di pesantren Aqobah, ketika anak baru datang, mereka datang siang, mereka datang sore, malamnya langsung kita layani ngaji. Jadi tidak ada waktu kosong. Kita betul-betul memanfaatkan waktu yang ada sehingga mereka langsung fokus pikirannya untuk ngaji di pondok. Alhamdulillah sudah lumayan hasilnya. Jadi memang targetnya santri tahun pertama mereka baik ngaji kitab kuningnya, kemudian amsilatinya juga selesai dalam 1 tahun, sama menghafal 184 khulasoh. Itu Bu, metode amsilati namanya, adalah metode cepat untuk mempelajari kitab kuning. Nanti mereka naik kelas 2 semakin dimantapkan lagi ngajinya. Begitu pula nanti ketika kelas 3, terus nanti mereka akan naik level untuk mempelajari kitab kuning yang sifatnya lebih tinggi lagi dan seterusnya. Kemudian ada ngaji sorogan. Ngaji sorogan itu anak mempersiapkan di kamarnya masing-masing apa yang mau mereka baca, kemudian disodorkan kepada gurunya, disimak. Itu namanya ngaji sorogan. Ada bandongan juga. Guru atau pengasuh atau ustadz-ustadznya ngaji, anak menerjemahkan di kitabnya masing-masing. Kemudian di Aqobah 4 kegiatan harian ada setoran tahfidz. Itu dilaksanakan setelah maghrib sampai pukul 8 malam. Kemudian ada English night, ada Arabic night. Ini waktunya juga setiap malam. Ini di Aqobah 1 ada tambahan English night dan Arabic night, itu setiap malam. Kemudian ada kegiatan mingguan Bapak Ibu, namanya Amaliyah Aswaja. Seperti apa? Seperti tahlilan, yasinan, istighosah. Itu namanya Amaliyah Aswaja. Alhamdulillah sepertinya anak-anak ini sudah mulai lancar. Wirid setelah sholat, istighosah, istighosah NU itu, alhamdulillah anak-anak sudah mulai lancar. Kemudian doa-doa lainnya. Kemudian ada kegiatan mingguan yang lain seperti English morning. Ini waktunya Jumat pagi sama Arabic morning. Setelah subuh mereka membaca surat Al-Kahfi. Itu tradisinya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kita lanjutkan di sini. Setelah subuh membaca Al-Kahfi, setelah itu mereka ganti kaos, ganti celana training untuk short conversation, bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian mereka lari pagi. Lari pagi jam 6 balik ke pondok, makan, sarapan, kemudian mandi, persiapan sekolah. Itu pada hari Jumat. Kemudian Jumat malam Sabtu ada kegiatan wawasan. Kegiatan wawasan ini pengasuh memberikan wacana umum, wacana sosial yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Itu kita sampaikan ketika
forum wawasan seminggu sekali, yakni setiap Jumat malam Sabtu, agar anak-anak mempunyai dimensi cakrawala pengetahuan yang luas. Kemudian ada muhadharah, ini juga penting. Setiap Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu, semua baik Aqobah 1, Aqobah 4 maupun di AIS, anak-anak diajari latihan pidato agar mereka berani tampil, berani berbicara di depan publik, mempunyai mentalitas, diasah public speakingnya, karena mau tidak mau mereka nanti di masyarakat harus bisa pidato, harus bisa ceramah, menyampaikan ilmu dengan baik. Kemudian ada Qiyamul Lail, waktunya hari Ahad dini hari jam 3 anak-anak kita bangunkan seperti tadi. Sekarang hari Ahad, tadi malam anak-anak melakukan Qiyamul Lail. Ada tahajud, ada sholat sunat hajat, ditutup dengan witir. Itu kita dawamkan, kita istiqomahkan seminggu sekali setiap minggu dini hari sampai menjelang subuh. Setelah subuh mereka tidur. Nah, wajib tidur ya, tidak ada ngaji setelah itu. Kemudian mereka bangun, sholat duha jam 7, mereka ro'an itu istilahnya bersih-bersih pondok. Kita ajari mereka untuk mandiri, ya, bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya masing-masing. Kemudian di Aqobah 4 program mingguan ada namanya tasmi'. Tasmi' ini setiap hari Ahad setelah sholat duha mereka ada 1 atau 2 anak yang digilir piketnya untuk menstorkan hafalan dan disimak oleh teman-temannya sendiri. Kemudian Bapak Ibu ada kegiatan bulanan seperti apa? Muhadharah kubro, latihan pidato tapi skalanya besar, pakai panggung seperti ini, ada hiburannya, pokoknya meriah. Itu sebulan sekali, biasanya gabungan Aqobah 1 dengan Aqobah 4 dengan AIS. Itu mereka ketemu semua di halaman ini, halaman belakang gedung futsal ini luas, atau di gedung futsal ini mereka latihan muhadharah kubro itu sebulan sekali. Kemudian ada ziarah makam masyayikh. Setiap 1 bulan sekali seluruh santri kita ajak untuk tabarukan, nyambung sanad, mencari berkah di makom Tebu Ireng untuk mendoakan para pendiri, para pengasuh, para aulia yang ada di Makbaroh Tebu Ireng. Itu biasanya malam Jumat. Kemudian yang terakhir ada kegiatan tahunan. Yang pertama itu FFG, Fantastic Final Grade. Ini panggung yang luar biasa megah, tidak kalah seperti panggungnya Indosiar. Tepuk tangan untuk kegiatan tahunan ini. FFG ini pentas seni akbar yang dilaksanakan oleh kelas 3, khusus untuk kelas 3. Jadi mereka sebelum lulus menampilkan kreasi terbaik pentas seni, itu namanya FFG, Fantastic Final Grade. Kemudian ada outbound. Outbound ini setahun sekali, biasanya nanti akhir tahun. Diikuti oleh semua santri, jadi 1 putra putri, tempatnya di Aqobah 2 Wonosalam. Nah, di sana bisa sambil rekreasi, refreshing. Itu milik pondok sendiri. Ada buah duren, ya, bisa makan di sana karena masih alami. Ada apa itu namanya flying fox, ya. Ada memanah, ada berkuda. Nah, itu semua anak-anak itu senang. Kurang lebih biasanya 5 hari di sana. Nah, nanti setelah itu Desember anak-anak sudah libur akhir tahun. Kemudian ada pentas seni, gelar karya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan terkait dengan metode Amsilati. Apa itu metode Amsilati? Metode Amsilati adalah metode cepat, akseleratif dan mudah untuk membaca kitab kuning. Ini untuk tingkat dasar dan menengah. Targetnya adalah anak baru atau kelas 1 itu nanti setahun sudah selesai. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana anak-anak dengan cepat memahami apa itu huruf jar, apa itu idhofah, apa itu isim dhamir, apa itu isim mausul, plus dalil-dalil yang ada di alfiyah atau namanya khulasoh. Mereka nanti sudah hafal. Coba ya, saya testing dulu ya, nanti sebelum kalian naik ke panggung. Ayo coba dibaca bersama-sama. Aga hurufal jari. Huruf jar iku rupane wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Coba ya, jawab. Ilal masjidi. Ilal masjidi adalah susunan. Huruf jarnya adalah
Apa artinya ilah? Kemudian al-masjidi menjadi apa? Majrur. Tanda jernya kasro. Itu anak-anak sudah paham. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk putra-putri panjenengan. Jadi kalau saya dulu mondok bertahun-tahun itu ya belajar, ya ngaji, tapi tidak paham ini fungsinya untuk apa. Ilah ini namanya apa, dasarnya mana, bait alfiyahnya mana, itu tidak terlalu nyantol. Tapi alhamdulillah anak-anak karena kita punya metode yang cepat, anak-anak juga bisa memahami dengan cepat dan mudah. Kemudian prinsip kami adalah setiap anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Itu artinya kita menerapkan pendidikan humanis, pendidikan yang memanusiakan manusia. Cirinya adalah kita sejak awal tidak melakukan seleksi. Tidak ada anak yang kita tolak, semuanya kita terima karena kita meyakini dan mengapresiasi setiap anak itu memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Juara di bidang masing-masing. Kalau ada santri yang menghafal Quran di program Aqobah 4 ini, ada yang lambat, ada yang sedengan, ada yang cepat, itu biasa. Yang penting anak-anak mau dan memiliki semangat yang terus mereka jaga. Bukan masalah berapa cepat mereka menghafal Quran, tapi seberapa lama mereka bersama Al-Quran. Kemudian di sini sekolah memang tidak menggunakan seragam. Karena itu tadi cirinya adalah kita mereduksi, kita meminimalisir yang namanya peraturan. Kemudian anak-anak juga kita bekali dengan pembelajaran IT. Anak-anak kita sarankan untuk membawa laptop sehingga nanti pembelajaran itu sesuai dengan konteksnya. Anak-anak bisa mencari sumber referensi yang luas, anak-anak bisa berlatih presentasi dan sebagainya. Tentu ada waktu-waktu tertentu kapan menggunakan laptopnya. Jadi ini sesuai dengan prinsip al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita melestarikan budaya-budaya salaf yang baik, kemudian kita juga mengadopsi metode-metode kontemporer yang jauh lebih baik. Kemudian ada juga program namanya kelas CI, Continuous Improvement. Kelas CI ini adalah tujuannya untuk mendrilling, melatih anak-anak untuk menjawab berbagai macam soal, ya, kemudian materi-materi itu secara intensif sehingga anak-anak nanti bisa menjawab soal-soal dengan baik. Ada lomba-lomba seperti olimpiade. Dan alhamdulillah pada tahun 2002-2003 kemarin anak-anak itu ada sekitar 200 lomba yang mereka menangkan di ajang olimpiade. Tepuk tangan. Itu artinya di sini sekolahnya baik, pondoknya juga baik. Karena terkadang ada lembaga yang pondoknya bagus tapi sekolahnya kurang bagus karena dikorbankan oleh salah satunya sehingga tidak seimbang. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik. Ada juga kelas Kaizen dan juga ada kelas akselerasi tahfidz yang ada di Aqobah 4 ini. Bapak Ibu, alhamdulillah sekolah kami ini ITMA termasuk salah satu sekolahan binaan UNESCO yang berpusat di Thailand. Sehingga alhamdulillah para guru kemudian para pimpinan sering mendapatkan seminar atau materi, ya, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran kontemporer, pembelajaran yang humanis, yang sesuai dengan konteksnya sekarang. Alhamdulillah kita pernah diundang seminar di Thailand berkali-kali, kemudian di Singapura, di Malaysia, terakhir di Filipina. Insya Allah Agustus ini atau bulan depan beberapa santri ada yang berangkat ke Jepang. Nah, insya Allah ya, itu sudah kita persiapkan. Kemudian tahun lalu para santri juga ada yang berpartisipasi untuk melakukan studi banding di Turki. Nah, di Turki. Jadi santri Aqobah 1, Aqobah 4, santri AIS, mereka kita kasih pengalaman internasional. Kemudian yang terakhir pesan kami kepada wali santri, para orang tua, kedah yakin sepenuhnya, harus yakin sepenuhnya bahwa pesantren adalah tempat yang terbaik untuk mencari ilmu. Di pesantren ini bukan hanya kegiatannya yang banyak, tapi juga ada unsur doa dari pengasuh, doa kiai, kemudian ada barokah. Yang terpenting tujuannya adalah untuk menjadi putra-putri yang soleh solehah, putra-putri yang berakhlak mulia dan berbakti kepada keluarga dan masyarakat.
Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni laporan progres lembaga yang akan disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Ustadz Ahmad Faki SP MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'du. Ajillaul kurma fudala para alim, para kiai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus pengasuh pesantren Al-Aqobah beserta ibu yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Aqobah Hidayah, yang kami hormati segenap pimpinan unit pendidikan, ibu-ibu, bapak, wali santri yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Al-Aqobah 1, 4, dan 6 Aqobah International School. Perkenankan kami menyampaikan secara singkat progress report atau laporan singkat kemajuan unit pendidikan di lingkungan pesantren Al-Aqobah. Ini karena Ketua Yayasan belum mendengarkan laporan kami, walaupun secara email sudah kami kirim, maka kami ulangi kembali di hadapan panjenengan para wali santri baru, agar kita tercipta optimisme bahwa anak-anak kita ke depan akan bisa berwujud menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, yang juara di mata Allah dan di mata manusia. Mas Yoba yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa unit pendidikan formal kita ada SMP Islam Terpadu Miskatal Anwar, SMA Islam Terpadu Miskatal Anwar, MTS Terpadu Miskatal Anwar, Madrasah Aliyah Terpadu Miskatal Anwar, dan Aqobah International School yang di sana ada SMP, MTS, SMA maupun Aliyah. Tadi sudah bisa keluar. Di setiap unit itu ada keunggulan masing-masing. Sebagaimana tadi sudah disinggung sedikit oleh Ketua Yayasan, Gus Fikri, kalau di Aqobah 1 kita memang tonjolkan pada keunggulan riset dan sains begitu. Kita ajari mereka bagaimana berpikir secara sistematis, bisa memberikan problem solving terhadap kehidupannya. Next, Mas. Di tahun kemarin kita meluluskan untuk unit SMP 65 murid, SMA 50 murid, MTS 90, MA 37 yang menyelesaikan tahun 2037 ada 13 santri, yang menyelesaikan program Al-Quran 120 orang santri, dan yang menyelesaikan program Al-Quran 243 santri. Secara rata-rata hasil asesmen akhir sekolah untuk tingkat SMP alhamdulillah mencapai 85,1, untuk SMA jurusan IPA 87,2 dan jurusan IPS 83,9. Terbaiknya diraih oleh santri dari Yogyakarta, Jombang, dan Gresik. Tangan aku Yogyakarta, Jombang, dan Gresik. Next, Mas. Selanjutnya untuk tingkatan MTS dan Aliyah, rata-rata hasil ujian akhir madrasahnya adalah 85,4 untuk Aliyah, dan untuk Aliyahnya adalah 86,5, untuk jurusan IPA dan jurusan IPS 85,6. Terbaiknya diraih santri dari Tuban, Kediri, dan Magelang. Bravo lah untuk Kediri, Magelang, dan Tuban. Applause untuk Sanaya dan Aja. Alhamdulillah dari sisi ini kita bisa melihat bahwa lulusan kita cukup kompeten di bidangnya masing-masing, baik untuk SMP, SMA, MTS maupun Aliyah. Next. Halo. Nah ini yang cukup membanggakan, tidak hanya secara akademik kompetitif, kita juga punya prestasi-prestasi baru. Untuk anak-anak kita di tahun kemarin dalam 1 tahun untuk SMP ada 40 juara untuk kompetisi tingkat nasional, dan ada 1 orang guru yang mendapatkan medali emas untuk kompetisi tingkat nasional. Dari 40 juara itu yang 9 adalah medali emas, 9 medali perak, dan 20 perunggu serta 2 penghargaan lainnya. Ini khusus untuk SMP saja. Next, Mas. Untuk ya di luar kemenangan di kompetisi-kompetisi, kita juga punya karya kreatif yang luar biasa. Sehingga ini untuk ada di kelas yang kelas 1 ya, jangan mau kalah dengan kakak kelasnya. Kita buktikan di tahun ajaran baru ini,
kita bisa lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk SMP, dalam 1 tahun kemarin ada 51 buah karya riset, karena kita memang di SMP kita tonjolkan riset based learning. Kemudian ada 18 karya pementasan seni yang kita tampilkan di FFC dan gelar karya. Ada 56 judul buku yang kita upload sedang dalam proses penguploadan di pustaka digital yang dibikin oleh anak sendiri, dan ada 24 proyek lain karena kita juga di SMP SMA mendorong project based learning. Next, Mas. Untuk SMA 1 tahun kemarin, tahun 2022-2023 ada 43 kemenangan di kompetisi nasional, 2 medali emas, 15 medali perak, dan 24 medali perunggu, dan 2 penghargaan khusus lainnya. Khusus untuk guru itu ada 2 medali perak yang diraih. Plus untuk teman-teman SMA kakak kelas Anda kemarin yang sampai dengan tanggal 31 bulan 7 kemarin sudah terdata 40% lulusan SMA kita diterima di PTN. Alhamdulillah, bagus sekali. Karena kita semakin naik depan karena kita menunjukkan program-program perbaikan dan inovasi pelajaran di tahun ini. Next. Nah, anak SMA pun tidak kalah kreatifnya, bukan hanya sisi kognisi menang di kejuaraan, tapi juga sisi yang lain. Mereka punya karya 32 buah karya riset. Dari program riset based learning ada 34 judul buku yang sedang dalam proses penguploadan di pustaka digital karya mereka. Ada 18 karya pementasan seni dan 16 proyek lainnya. Jadi sekali lagi untuk anak-anak SMA yang kelas 1 jangan kalah dengan kakak kelas kalian, buktikan bahwa Anda adalah generasi yang lebih baik dari generasi tahun kemarin. Next. Untuk MTS dalam 1 tahun kemarin ada 61 juara tingkat kompetisi nasional, 29 medali emas, 18 medali perak, 18 medali perunggu, dan 2 penghargaan khusus lainnya. Ada juga prestasi guru yang cukup banyak untuk teman-teman MTS, ada 3 medali emas, 3 medali perak, 5 medali perunggu, dan 4 penghargaan lain yang diraih oleh guru-guru kita di madrasah saya. Next. Nah, ada karya khusus lain, karya kreatif lain, prestasi lain yang diraih oleh teman MTS yang kita data. Prestasi tahun Qur'annya yang menyelesaikan kategori 21 sampai 30 juz ada 1 orang di tahun kemarin, 11 sampai 20 juz ada 6 orang, 6 sampai 10 juz 26, dan yang 1 sampai 5 juz ada 16 orang. Karena sekali lagi keunggulan yang membuat MTS dan Alia adalah tahfidzul Quran wal hadis, sehingga kami tampilkan prestasinya. Sementara untuk hadisnya yang 1 sampai 20 ada 30 santri, 21 sampai 40 hadis ada 44 santri, dan ada 171 santri yang sudah menghafal lebih dari 41 hadis. Aplaus untuk teman MTS. Untuk Alia tak kalah materinya, ada 34 kemenangan di kompetisi nasional, 5 medali emas, 16 medali perak, dan 13 medali perunggu. Gurunya pun tak kalah prestasinya, ada 3 medali perak yang diraih dan 1 medali perunggu. Hingga tanggal 31 Juli kemarin, ada sama seperti SMA, ada 40% lulusan Alia yang sudah diterima di PTN. Bahkan ada 5 di antaranya diterima beasiswa di Al Azhar Mesir. Bagi Anda yang Alia, yang ingin masuk Mesir, sudah punya kakak kelas di sana. Ya enak nanti. Oke, sudah ada yang menyambut Anda dalam di sana. Karya kreatif dan prestasi lain untuk anak Alia di tahun kemarin dalam 1 tahun. Tahfidzul Qur'annya ada 16 orang yang sudah hafal kategori 21 sampai 30 juz, 27, 11 sampai 20 juz, dan ada 386 sampai 10 juz, atau ada 32 yang 1 sampai 5 juz. Tahfidzul hadisnya ada 74 yang sudah menyelesaikan lebih dari 41 hadis. Tepuk tangan untuk anak Alia. Serta ada 22 karya pementasan seni. Next. Nah, untuk Akbar International School ini yang paling hot. 1 tahun kemarin, alhamdulillah ada 56 juara di kompetisi nasional, dan 8 di antaranya adalah kompetisi internasional, 48 kompetisi nasional. Aplaus untuk AIS. Jadi ada 8 kemenangan di kompetisi internasional. 11 di antaranya adalah medali emas, 22 medali perak, 3 dari 22 itu adalah menang di kejuaraan internasional. Ada 2 penghargaan lainnya, yang 2 itu adalah level internasional, dan ada 21 medali perunggu, 4 dari 4 medali perunggu itu adalah level internasional. Aplaus untuk anak-anak kita yang Akbar International School. Next. Nah,
keterangan ulang. Nah, dari evaluasi kita keberhasilan di tahun kemarin di semua unit khususnya di Akupa International School dan di Continuous Improvement Program, akhirnya di tahun ini kita akan menunjukkan satu inovasi pembelajaran yang kita sebut dengan Continuous Improvement Integratif atau Kaizen. Next. Prinsip umumnya begini Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa nanti atau sudah dimulai di bulan Juli kemarin, bahwa semua kelas kita canangkan penerapan program kelas sebagai kelas continuous improvement secara integratif. Pembedanya dengan belajar yang tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa untuk SDM yang menangani betul-betul kita pisahkan antara tim administrasi dan manajemen dengan tim akademisinya. Guru full ngurusin akademik, sama sekali tidak dapat beban administrasi, sementara tim administrasi dan manajemen full bicara tentang akademik, sama sekali tidak menyentuh bagian-bagian akademik. Nah, tim ini kita kontrak 6 hari kerja, jadi full payment selama 6 hari, sehingga tetapi dari 6 hari itu 4 hari mereka bertugas untuk ngajar, yang 2 hari bertugas untuk pendampingan dan peningkatan kompetensi diri. Harapan kita fokus dan perhatian guru dalam mendampingi putra-putri panjenengan bisa jauh lebih total, jauh lebih sepenuh hati, tidak hanya saat di kelas tapi juga di luar kelas, karena mereka selama 6 hari itu kita berikan penugasan itu dan 4 hari di kelas, 2 hari di luar kelas. Yang kedua, lebih dari sekedar pemisahan tugas tadi. Yang kedua, kita lakukan upgrading mindset dan skill pedagogik dari teman-teman guru kita, terutama tim akademiknya. Mereka kita harapkan kita berikan pembekalan terkait dengan kontekstual learning-nya, bagaimana memberikan pembelajaran yang kontekstual, bagaimana menyajikan pembelajaran yang enjoy, yang menyenangkan, tetapi juga tetap efektif, tidak hanya menuangkan teh ke dalam gelas, tetapi mereka kita harapkan juga learn how to learn, mengajari anak-anak kita bagaimana belajar yang baik dan benar, sehingga secara mandiri diharapkan kita panjenengan bisa secara kreatif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masing-masing, serta betul-betul kita dorong agar pembelajaran yang diberikan oleh teman-teman tim akademisi atau teman-teman guru ini diberikan dengan multi strategi, tidak hanya 1 atau 2 strategi, tetapi basisnya adalah potensi terbaik dari putra-putri panjenengan, potensi kecerdasannya, tipologinya seperti apa, maka pendekatan antara masing-masing person bisa berbeda. Multi strateginya diarahkan ke arah sana. Sementara untuk konten kurikulumnya juga kita lakukan inovasi, bahwa kurikulum nasional tetap kita berikan, hanya saja kita hanya ambil materi-materi esensialnya. Kita berfokus pada materi literasi, numerasi, dan untuk SMA dan aliyah kita fokuskan pada materi SNBT-nya atau seleksi nasional berbasis tes, sehingga nanti pembelajaran akan dikuatkan pada aspek potensi skolastik atau minat dan bakat putra-putri panjenengan. Karenanya di penerapan program Continuous Improvement Class ini atau Kaizen ini ada satu program namanya spesialisasi. Program ini kita desain untuk mendampingi putra-putri panjenengan mengembangkan minat dan bakatnya yang masing-masing bisa jadi berbeda. Mereka bisa memilih program spesialisasi sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kita siapkan teman-teman guru untuk mendampingi dan mengembangkan minat dan bakat itu. Terakhir, kita berikan juga penekanan pada diferensiasi berbagai multiple intelligence. Artinya, kita menyadari bahwa putra-putri kita tidak bisa semuanya dipaksa pintar matematika, tidak bisa dipaksa semuanya pintar bahasa Inggris, tidak bisa dipaksa semuanya pintar di semua pelajaran, tetapi kita petakan potensi terbaiknya di bidang apa, di bidang itulah kita optimalkan potensi tersebut. Sementara di bidang yang lain yang bukan menjadi potensi optimalnya, kita berikan sesuai dengan standar minimal layanan kami. Itulah yang kami terjemahkan dalam istilah diferensiasi berbasis multiple intelligence. Dan yang terakhir, kita lakukan inovasi pada aspek penilaian. Kita gunakan authentic assessment model baru. Penilaian harian full kita berikan kewenangan kepada semua tim akademisi atau guru-guru yang mendampingi, tetapi kita larang mereka melakukan penilaian
dengan perencanaan yang kita inginkan apa tidak. Disitulah nilai triwulan atau semesterannya kita gunakan dari pihak eksternal dengan menggunakan multiple exam dan berbasis digital atau informasi teknologi. Ini prinsip-prinsip inovasi pembelajaran yang kita munculkan mulai bulan Juli di tahun ajaran baru ini. Mohon doa restunya panjenengan semua. Semoga niatan baik ini, program yang baik ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan pada akhirnya mampu melejitkan potensi anak-anak kita hingga mereka menjadi pribadi yang istimewa, yang juara di mata Allah dan di mata manusia. Next, Mas. Tidak hanya itu, kita juga lakukan inovasi di bidang akademik. Ada seperti tadi sampaikan Ibu Smiti di live skill program, ada fantastic final edition, ada gelar karya siswa. Di keorganisasian kita siapkan program amal liasa, penugasan kepemimpinan, amal tadris, penugasan pengajaran. Kita siapkan leadership, outbound, OSIS, pengurus pesantren. Kemudian kami ibaratkan dengan rasa syukur tahadus bismillah bahwa setiap minggunya kita selalu menjadi rujukan dari lembaga-lembaga yang lain untuk bertamu, berdiskusi, melakukan studi banding hingga melakukan riset, bukan hanya riset S1, S2, bahkan setiap tahunnya rata-rata ada 4 riset doktoral yang melakukan penelitian di lembaga kita ini. Alhamdulillah, Allah SWT. Kita hari ini sedang merancang juga satu program peningkatan penguatan kemampuan membaca kitab kuning level lanjut yang sedang kita lakukan perumusan. Insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan, setelah putra-putri panjenengan ini sudah betul-betul nyaman, kerasan, dan anteng di pesantrennya, kita akan meluncurkan program itu. Nanti untuk teman-teman santri yang senior di kelas akhir, kita akan berikan penambahan pengajian kitab kuning level lanjut yang segede-gede gambar lah begitu, sehingga mereka terbuka wawasan untuk memahami kajian kitab kuning secara lebih mendalam lagi. Next, Mas. Demikian paparan dan laporan kami. Semoga bisa memberikan tambahan semangat bagi kami dan segenap dewan guru, segenap tim akademisi maupun tim administrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada putra-putri panjenengan hingga putra-putri panjenengan betul-betul menuju menjadi para juara, karena kita punya moto Al-Aqobah adalah pesantrennya para juara, dan kami yakini putra-putri panjenengan adalah pribadi-pribadi yang istimewa dan bisa menjadi juara. Terima kasih. Mohon maaf kalau mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin sekalian, acara selanjutnya, mari kita saksikan bersama penayangan video sejarah Al-Aqobah. اسم المعهد معهد العقبة معهد العقبة. ما شاء الله، الله يبارك في معهد العقبة وفي طلابه وأساتذته وكل من دخل فيه. آمين يا رب العالمين. شكرا على دعائكم. شكرا جزيلا. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Aqobah di tahun 2023 ini genap berusia 25 tahun. Berdiri pada tahun 1997 yang diawali dengan pesantren mahasiswa Al-Aqobah, kemudian tahun 2003 mulai didirikan pendidikan formal yaitu SMP Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Pondok Pesantren Al-Aqobah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SH, alumni pesantren Tebu Ireng yang aktif berorganisasi baik di pesantren maupun di kampus. Berlanjut berkiprah di berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik. Di usia 23 tahun, beliau sudah diamanati oleh pengasuh Tebu Ireng Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim sebagai Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kekuatan pengalaman organisasi dan luasnya keilmuan beliau, baik di kajian kitab kuning dan wawasan kehidupan masyarakat, menjadi modal utama bagi beliau untuk memulai merintis Pondok Pesantren Al-Aqobah. Prinsip mendidik dari Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat. Yang pertama, mendidik itu harus berorientasi pada bagaimana anak menjadi orang baik dan bermanfaat, bukan semata-mata pintar. Yang kedua, semua anak itu bisa menjadi baik,
Untuk menjadi anak yang baik tidak perlu syarat cerdas. Cerdas itu fadhol. Yang ketiga, tidak baik memilih murid. Guru yang harus dipilih yang terbaik, karena semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara sesuai bidang potensinya. Yang keempat, temukan potensi setiap anak dan fokus pada potensi itu. Jangan paksa anak untuk menguasai semua materi. Yang kelima, tidak perlu ada dikotomi ilmu agama dan umum. Yang ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Yang keenam, pesantren itu lembaga yang menyatukan tarbiyat wa ta'lim, memahami keilmuan dan kehidupan untuk memahami zat maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean mondokkan ke Al-Aqobah. Di Aqobah banyak pilihan. Sampean kepengin sekolah yang kayak gawean londo itu SMP, SMA ada. Yang sanawiyah aliyah ada. Yang tahfidzul Quran ada. Malah yang kepengin bisa cara Inggris, cara londo, cara Cina, cara Jepang ada. Ini baru didirikan ini. AIS ini. Selamat untuk Al-Aqobah dengan segenap cabang-cabangnya yang sampai 5 apa 6 tadi. Mudah-mudahan berkembang lah. Nanti sampai tiap provinsi ada, tiap kabupaten ada Aqobahnya ya. Tepat 25 tahun Pondok Pesantren Al-Aqobah berdiri, alhamdulillah telah banyak prestasi yang ditorehkan mulai dari ajang nasional bahkan internasional. Pondok Pesantren Al-Aqobah bukan hanya menjadi pondok yang syarat akan ilmu agama, namun juga telah menjadi role model pesantren modern yang inovatif mulai dari SDM, fasilitas, serta desain pembelajarannya tanpa harus meninggalkan ciri khas kepesantrenannya, yakni pembelajaran kitab kuning. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah di seluruh Indonesia yang melakukan studi banding di Pondok Pesantren Al-Aqobah. Tak hanya itu, dalam peringatan Milad ke-25, PP Al-Aqobah telah menghelat beberapa lomba nasional yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT. Pondok Pesantren Al-Aqobah kini telah membuktikan bahwa pesantren harus selalu terdepan, pesantren harus selalu mengikuti perkembangan zaman, pesantren harus menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh anak yang ingin menuntut ilmu tanpa meninggalkan akhlakul karimah dalam setiap aktivitas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Mahfud, pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, mengucapkan selamat hari milad yang ke-25 kepada Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang. Semoga di tahun yang ke-25 ini Pondok Pesantren Al-Aqobah semakin bertambah keberkahan dan kemaslahatan, serta senantiasa mampu untuk istiqomah dalam mencetak generasi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Maskuri Bakriah Mesi, Rektor Universitas Islam Malang. Saya ucapkan selamat dan sukses serta berkah selalu untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang yang sekarang usianya sudah mencapai 25 tahun. Pesantren Al-Aqobah adalah pesantren yang sangat adaptif di era kekinian ini karena integrasi antara keagamaan, kecendekiaan, keindonesiaan, dan bahkan juga konsep-konsep globalisasi hadir di pondok pesantren ini. Sukses untuk pesantren Al-Aqobah dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang ulama intelek yang ulama berdasar global. Saya Ustadz Utfil Inami, Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Miskat Talanwar, mengucapkan Happy Milad ke-25 untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk Alfa Mabruk, Pondok Pesantren Al-Aqobah yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk Alfa Mabruk untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrul Razi, Kepala Madrasah Aliyah Terpadu Miskat Talanwar, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah. Jaya selalu untuk Pesantren Al-Aqobah untuk milad ke-25 tahun dan senantiasa bermanfaat untuk umat.
Selamat ulang tahun yang ke-25 untuk Pondok Pesantren Al-Aqobah. Selamat ulang tahun Pondok Pesantren Al-Aqobah yang ke-25. Semoga jaya, yes. Selamat ulang tahun kepada Pondok Pesantren Al-Aqobah yang ke-25. Semoga selalu menjadi pondok yang inovatif.